Ya istilah kenapa tidak datangnya tadi itu seperti kita harusnya menikah ya menikah saja udah selesai sebagai permaisuri selesai gitu. Kenapa Patih Gajah Mada ini mempermasalahkan harus takluk gitu. Terdapat dua sumber utama yang sering dijadikan bahan referensi. Yaitu yang pertama adalah Kitab Pararaton dan yang kedua adalah Kidung Sundayana. Bedanya kan jauh ya antara permaisuri dan selir ini ya. Meskipun melawan dengan gagah berani, meskipun melawan dengan begitu hebat, tetapi pada akhirnya Sunda ini kalah telak dan Maharaja Sunda meninggal pada waktu Perang Bubat. Kalau melihat ayahnya meninggal, dia lalu melakukan bunuh diri daripada ditangkap hidup-hidup. Oke, Mas Irul, ini aku ada pertanyaan nih dari Sobat Pencinta Sejarah. Apa alasan Gajah Mada memaksa utusan Sunda untuk takluk? Kenapa tidak datangnya tadi itu seperti kita harusnya menikah ya menikah saja udah selesai sebagai permaisuri selesai gitu. Kenapa Patih Gajah Mada ini mempermasalahkan harus takluk? Karena kan pada waktu itu kan kerajaan Majapahit itu merupakan sebuah kekuatan yang hebat ya. Kekuatan terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Dengan jaringan perdagangan yang mencapai ke luar negeri, dengan tentara yang puluhan ribu, dengan armada kapal yang begitu megah. Sedangkan kerajaan Sunda, kalau dibandingkan dengan kerajaan Majapahit, kekuasaan Majapahit yang mencapai pulau-pulau di luar Jawa, itu kan kelihatannya kecil gitu. Ya. Nusantara sekarang lah ya. Nusantara. Lebih itu mungkin ya. Iya, kurang lebih lah. Nah, terus Sunda ini berani minta jadi istilahnya mitra dalam. Kalau Majapahit kan dengan negara-negara lain itu kan istilahnya bawahan ya. Mereka memberi upeti ya. Ya, mereka ngasih upeti dari yang di Sumatera, yang di Malaka, yang di Singapura dan di daerah-daerah lain itu kan ngasih upeti istilahnya kepada Majapahit. Sedangkan Sunda ini nantinya itu kalau misalnya dia menikah dan dia Pitaloka ini menikahi Hayam Wuruk sebagai seorang permaisuri, dia itu kan akan jadi istilahnya itu mitra dalam setara. Okay. Masa Majapahit itu disamakan dengan kerajaan Sunda gitu. Jadi istilahnya itu jadi bagi dia itu sangat merendahkan dan bahkan dalam satu tingkatan tertentu itu menghinakan. Lagi dia kan Mahapati Gajah Mada ini dia itu kan orang yang kalau menurut sumber-sumber itu orang yang banyak melakukan ekspansi, yang tokoh utama di balik ekspansi Majapahit, yang melakukan penaklukan Majapahit ke berbagai daerah tersebut, yang melakukan ekspansi melalui diplomasi ataupun melalui militer. Ya. Dan artinya, untuk di era patih-patih sebelumnya, raja-raja sebelum belum pernah ada daerah wilayah teritori yang seluas zaman Patih Gajah Mada gitu ya. Kalau menurut itu, apalagi dia itu terikat dengan Sumpah Palapa itu tadi, yang kemarin menyatukan itu ya. Untuk menyatukan wilayah-wilayah itu di bawah kekuasaan Majapahit ya. Oke, mudah-mudahan pertanyaan dari Sobat Pencinta tadi sudah terjawab. Oke, kita lanjut tadi. Mas Irul, kita sempat melawan kekuasaan asing di luar Asia Tenggara ini. Kenapa tidak menaklukkan kerajaan Sunda gitu ya? Nah, ini selesai kita obrolkan tadi bahwa
yang kita tahu dari referensi ibunda dari Hayam Wuruk ya, Tribuana Tinggodewi. Beliau itu kan sangat bijak sekali bahwa kalau menyerang Sunda itu sebenarnya sama saja menyerang kakeknya sendiri gitu. Raden Wijaya itu kan anak dari Dyah Lembutol. Waktu itu dari perkawinan campur dengan dari Sunda gitu. Artinya itu yang sangat dijaga, bahwa terlepas dari memang sejarah panjang kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah atau Jawa Timur ini awalnya dari Wangsa Sanjaya yang hijrah ke ini merupakan memang leluhurnya, tapi secara keturunan yang sangat dekat ini nih kakek dari ayah dari pendiri Majapahit ini sebenarnya masih ada darah Sunda gitu. Jadi itu yang selalu dijaga untuk tidak diserang habis gitu. Untuk dipaksa atau lalu itu sebenarnya sangat dijaga sekali. Nah, sekarang kita bahas lagi impact apa ini sebenarnya yang terjadi setelah Perang Bubat. Kalau dari sisi tadi ya, kita sudah menjelaskan nih ke teman-teman pencinta sejarah bahwa kalau ini merupakan sesuatu penaklukan satu sistem raja terhadap kerajaan yang lain, sebenarnya itu tidak. Kenapa bisa kita bilang tidak? Karena setelah peristiwa ini benar-benar Hayam Wuruk mengirim utusan ke Sunda minta maaf terhadap kejadian ini dan tidak ada kemudian menguasai. Kalau militer paling enak kan, rajanya udah nggak ada, ininya udah nggak ada, ini kan udah agak status quo meskipun ada putra mahkota kan masih anak-anak gitu ya. Niskalawatu itu kan masih anak-anak, paling didampingi oleh Pangeran Bunisora Suradipati itu ya, bahwa itu. Tapi itu tidak dilakukan kan ya, itu tidak dilakukan serta-merta langsung menguasai gitu, tidak. Jadi ini sebenarnya yang kita tahu ya, itu tuh tetap konteksnya tuh ini tetap leluhurnya kakeknya dari pendiri Majapahit, sehingga kejadian itu terjadi. Bahkan sebaliknya Patih Gajah Mada itu dipecat, dihukum, dilengserkan, kemudian dikasih tanah pendidikan di daerah Bromo itu namanya Madakaripura. Di sanalah bermeditasi lah, karena dia udah keluar dari kehidupan dunia, udah merasa selesai. Meskipun kalau dari sejarah Majapahit juga mengalami kemunduran dan diminta untuk naik lagi gitu ya, Mas Urul ya. Sebenarnya kemundurannya itu terjadi setelah kematian Gajah Mada. Oh, justru kalau kematian Gajah Mada. Iya. Tapi emang sih dia sempat dipanggil lagi dan meninggal meninggal sebelum Hayam Wuruk. Oke. Oh, sewaktu masih zaman Hayam Wuruk itu Patih Gajah Mada juga sudah wafat duluan ya. Oke. Dari sisi kerajaan Sunda memang tidak ada kata lain, waktu itu harus terpaksa yang tadinya renggang sekarang putus hubungan diplomatik, udah benar-benar putus ya. Artinya kan itu kejadian-kejadian setelah Perang Bubat sendiri. Nah, sekarang kita bahas ini Mas Irul. Impact yang terjadi terhadap peristiwa besar ini. Sampai sekarang kan boleh dibilang kadang-kadang ada ini ya. Kalau keturunan Sunda tidak boleh menikah dengan Jawa. Iya, ini saya bacakan ininya ya. Ada satu tulisan ini bahwa akibat peristiwa ini di kalangan kerabat kerajaan Sunda diberlakukan peraturan larangan estri tiluaran, yang artinya itu tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerajaan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas, larangan bagi orang Sunda menikahi orang Jawa. Jadi menurut saya ini juga satu referensi yang jelas sebenarnya tidak semitos yang sekarang. Itu sebenarnya kan hubungan kerajaan, hubungan kerabat kerajaan, lebih sempitnya lagi hubungan kerajaan, tapi bukan sebenarnya itu suku yang lebih luas gitu. Tapi berkembang jadi mitos. Menjadi mitos suku gitu, suku Sunda tidak boleh dengan Jawa. Mudah-mudahan dari yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, bahwa
fakta sejarah apapun itu, mau luka ataupun happy ending, mau apapun, ya itulah sejarah. Hikmah yang lain tentunya kan Raja Sunda yaitu Linggabuana itu dianggap seorang ksatria. Bahkan ksatria dengan wafatnya beliau sebagai namanya ksatria itu di tengah, tadi Mas Irul udah bilang, di tengah pintu ibu kota. Bubat ini kan tidak jauh dari ini ya, Kutaraja, dengan posisi terkepung tidak imbang, tapi kan kalau kita kan daripada mati mendingan salaman dulu nanti serang balik gitu, enggak ya, dia benar-benar ini harga diri, ini suatu kemuliaan buat Sunda, akhirnya dia rela habis-habisan lebih baik mati, makanya dijuluki Raja Wangi yang selanjutnya berganti raja pun dijuluki Silihwangi atau Siliwangi. Prabu Siliwangi yang sering kita dengar itu sebenarnya juga masih ada keterkaitan dengan seorang ksatria, seorang raja yang ksatria dari Kerajaan Sunda. Demikian obrolan kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan yang lain, obrolan atau trip yang lain. Terima kasih. Overland, kalau dari sini ya, itu ada gunung batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu.